stunting. Karena itu sekarang bergeraknya preventif, kita mencegah jangan ada lagi ke depan anak yang lahir dengan atau mengalami stunting ini. Karena dampak dari stunting ini yang pertama Bu, bukan ada apa dengan anak pendek, tetapi ada apa dengan kualitas manusia yang kita harapkan ke depannya. Misalnya kalau ibu hanya, mohon maaf, pendidikan kita hanya di level pendidikan SMA misalnya ya, inginkan kita punya keturunan yang mampu ya, anak-anak kita nanti misalnya mampu sampai di jenjang pendidikan tinggi, mampu misalnya menyelesaikan mereka kuliah di universitas ya. Kita punya harapan dan cita-cita dengan anak kita. Nah, disinilah pada saat 1000 HPK tadi ya, kita jangan lalai di sini. Kita jangan investasi kita adalah pada saat 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan ya. Hanya yang kurang tepat kalau kami mengamati bagaimana misalnya seorang pasangan baru nih, baru menikah, pasangan baru, mereka kadang berorientasi bagaimana saya sekarang punya rumah, bagaimana saya ngambil BPR, misal kredit rumah, cicilan rumah ya. Kalau pasangan tersebut si ibu tadi hamil ya, atau tengah memiliki balita tadi ya, terutama balita baduta kurang dari usia 24 bulan tadi, karena ini masuk dalam periode 1000 HPK. Ini adalah investasi kita yang utama. 1000 HPK ini tidak akan pernah berulang lagi. Pembentukan mau jadi apa anak ini, kualitas kedepannya adalah pada saat 1000 HPK ini. Di sini Bu, luar biasa peran Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu merupakan kader-kader kami yang sudah dipercaya, ditunjuk oleh pemerintah. Bagaimana kita mampu melaksanakan tugas dalam mendukung program-program dari pemerintah ini. Yang pertama, sasaran kita adalah calon pengantin ya. Benar-benar ya. Jadi seorang calon pengantin itu kita jemput bola, kita datangi calon pengantin, kita lakukan pengkajian kesehatan tadi. Ada bidan ya dalam TPK. Si bidan tugasnya melakukan pengecekan HB ya. Kemudian misalnya ibu ini anemia, terindikasi anemia. Bidan tadi mungkin tugasnya hanya memberikan tablet FE. Tugas ibu, bapak ibu ya sebagai kader KB dan kader PKK ya, di sini memastikan bahwa si tablet FE tadi benar-benar dikonsumsi oleh si calon pengantin atau ada ibu hamil yang anemia tadi ya. Artinya kita jangan sampai lengah ya pengawasan kita. Silahkan sesuai dengan setelah kita lakukan sosialisasi bentuk WhatsApp ya, WA group antara bidan, kader KB, kader TPK dengan yang keluarga si calon yang didampingi. Ingatkan ibu, maaf hari ini sudah diminum belum tablet FE-nya ya? Atau ibu misalnya mau ke pasar, mampir nih kebetulan lewatin rumahnya ya, rumah ibu hamil, diketok aja, disapa, diingatkan sudah diminum belum tablet FE-nya hari ini ya, gitu Bu ya. Jadi percuma kalau pemerintah sudah menganggarkan ya, mengalokasikan tablet FE itu tapi hanya terbuang sia-sia, tidak diminum oleh ibu hamil. Bapak Ibu mungkin sudah banyak sekali mendengarkan pemaparan bagaimana seorang ibu hamil yang anemia punya potensi besar ya melahirkan anaknya nanti kelak menjadi anak yang stunting. Artinya di dalam darah itu ya Bu ya ada hemoglobin ya, kalau misalnya dia anemia berarti kan HB-nya rendah. Fungsi HB itu ada yang menyalurkan oksigen ya, kemudian menyalurkan gizi dari apa yang dimakan, dikonsumsi oleh tubuh ibu, zat-zat gizi ke janin yang ada dalam kandungan. Kalau tadi untuk menyalurkannya HB-nya sudah rendah ya, bagaimana gizi dari si janin dalam kandungan tadi akan tercukupi. Jadi anemia ini adalah poin penting ya, kita cegah jangan ada lagi ibu hamil yang anemia. Pemantauan kita ketat. Bidan memang sudah memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan HB. Ibu sebagai kader PKK dan kader KB fungsi yang memastikan bahwa tablet FE benar-benar diminum oleh ibu hamil atau si janin tadi. Kemudian misalnya ada pernikahan, kita sekarang sudah MOU kan dengan KUA ya. Jadi setiap catin mau menikah dia harus memasukkan ya salah satu syarat tadi LC-MIL sebagai salah satu syarat untuk menikah di KIA, di KUA. Jadi dalam arti kalau memang nanti terdapat calon pengantin yang usianya masih muda ya, masih belia, usianya kurang dari 21 tahun,
Kalau memang dia akan menikah, terkadang kita sulit Bu untuk menghalangi orang untuk menikah. Yang bisa kita lakukan, tunda kehamilannya ya. Kita berikan edukasi untuk menunda kehamilannya. Jelaskan bahwa si remaja putri tadi ya, mereka dalam satu fase pertumbuhan. Kalau dalam usia remaja tersebut, usia 18, 17 tahun kemudian hamil, sementara tubuhnya sendiri belum menyelesaikan pertumbuhannya ya. Akibatnya apa? Kalau dia hamil di rentang usia tersebut, maka zat gizinya tadi akan berbagi dua. Separuh digunakan tubuhnya untuk menyelesaikan pertumbuhannya, sebagian digunakan untuk si janin dalam kandungan. Kita bisa prediksi si janin dalam kandungan kekurangan ya gizi tadi dan punya potensi menjadi anak yang stunting tadi ya. Kemudian lingkar lengan atas artinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, kalau memang di kampung pada saat posyandu ada ibu hamil yang terindikasi ya, artinya dia mengalami kurus sekali ya, kek ya, kurang energi kronis, lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 ya Bu ya. Misalnya di desa ini ada dana desa, biasa dana desa mengalokasikan untuk PMT, misal pemberian makanan tambahan, silakan kita prioritaskan mereka ya, ibu hamil dengan kek tadi untuk menerima PMT ya, prioritaskan. Kemudian dari inovasi-inovasi daerah ya, di beberapa kecamatan seperti ada kebun sayang ibu ya, kemudian ada kolam sayang ibu ya Bu ya, yang itu adalah pemberdayaan dari masyarakat. Prioritaskan untuk ibu hamil, terutama ibu hamil dengan tadi ya, dengan kek, dengan anemia, dan ini harus kita pantau, tidak bisa kita biarkan. Bagaimana dengan balita? Ada satu pola Bu yang tidak bisa dirubah, bukan tidak ya, maksudnya kita sulit, kita merubah perilaku masyarakatnya sulit ya. Bagaimana masyarakat kita ini ya, mereka datang ke posyandu hanya tujuannya untuk imunisasi. Ini masih sulit kita merubah konsep ini ya. Mereka di si anaknya sudah berusia 9 bulan ya, campaknya sudah lengkap, hilang dari peredaran ya, gak datang lagi ke posyandu. Padahal ya, kalau misalnya mereka melakukan kunjungan posyandu itu secara rutin, terpantau, antropometrinya terpantau, bulan ini naik nggak berat badannya, bulan besok naik nggak, nambah nggak tinggi badannya, itu terpantau. Jadi kalau misalnya kok ini 3 bulan berturut-turut tinggi badan tidak naik, ini 2 bulan berturut-turut berat badan tidak naik, petugas kesehatan akan bergerak cepat ya Bu ya. Tetapi tadi kalau memang dia hilang ya, kemudian tidak datang lagi berkunjung ke posyandu, tiba-tiba datang dengan usia yang sudah melewati tadi waktu 1000 HPK, lebih dari 24 bulan tadi, terjadi dengan datang dengan sudah stunting Bu. Bisa apa ya tadi ya, kalau sudah stunting kita tidak bisa perbaiki lagi ya. Tetapi kalau dalam kurun waktu 24 bulan dia terindikasi stunting, tinggi badannya tidak sesuai dengan usia, ini adalah proses dia menuju stunting. Proses ini yang bisa kita putus dengan pemberian gizi ya. Nanti kemudian ada petugas kesehatan gitu di posyandu, arti pemberian gizi, kemudian intervensi perkembangannya ya, SDDTK ya, kita cegah jangan menjadi stunting yang sesungguhnya ya. Disinilah peran, nah inilah peran Bapak Ibu adalah petugas lini lapangan yang bertugas memberikan edukasi tadi ya. Nah kemudian apa hak Bapak Ibu ya? Hak Bapak Ibu untuk transport, saya ada kemarin ikut keliling juga, banyak sekali pertanyaan seperti ini, Bu kok honor kami berkurang ya. Nah iya Pak ya, iya yang kuat jawabnya, iya Pak ya, ya. Kalau tahun sebelumnya berapa Bu? Ya 300 ya, 300 ya. Nah kenapa baru turun 200 ya? Jadi seperti ini Bu ya, saya sekaligus jawab.